warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al jannah ila man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berulang kali memuji-muji umat Rasulullah. Bukan hanya di Al-Qur'an, ternyata dalam Zabur, Taurat, Injil, di hadapan para nabi, Allah taala seringkali membangga-banggakan kita, membangga-banggakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang di akhir zaman satu umat ciri-cirinya begini, begini, begini. Allah jelaskan, sehingga nabi-nabi pun hadirin mulia iri, dan nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad itu. Kalau memang hebat itu umat, jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak bisa bayangkan gak Pak? Nabi Musa ingin seperti kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin seperti bapak-bapak semua, Nabi Isa alaihissalam ingin seperti kita, ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berakal tentu dia berpikir, dia bertanya, kira-kira apa kehebatan ini umat, apa keistimewaan ini umat, sehingga Allah Ta'ala katakan ini umat sebagai khaira umat, sebaik-baiknya umat, the best of umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita nggak usah dalam-dalam ngaji apa, sederhana ayat satu ini aja jawabannya. Ali Imran 110. Apa Allah katakan? Kalian semua kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ukhrijat linnas. Ukhrijat itu asal katanya khuruj, dikeluarkan, keluar dari rahim ibu kita ke dunia. Untuk apa? Beri manfaat bagi seluruh manusia. Ternyata ini Pak, kalimat linnas ini yang membuat iri nabi-nabi. Karena selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak seorang nabi pun yang dihantarkan linnas, untuk seluruh manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan ada nabi yang dikirim untuk satu kampung saja, satu desa saja, satu suku saja, satu keluarga saja. Nabi Isa alaihissalam diusulkan sama muridnya Hawariyin, dikatakan, wahai Isa, wahai Ruhullah, bagaimana kalau kita berdakwah kepada kaum yang lain saja? Ini Bani Israel begitu menyusahkan engkau. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Dan sampai hari ini pun kalimat itu ada di kitab Injil yang hari ini ada. Tidak, sesungguhnya Allah hantar aku hanya untuk Bani Israel. Kalau sekarang diterjemahkan Allah itu Bapak. Bapak antar aku untuk Bani Israel saja. Jadi aneh sebetulnya hadirin mulai kalau ada orang Melayu pengikut Nabi Isa alaihissalam, orang Jawa, orang Papua, tidak cocok. Kenapa Nabi Isa diutus hanya untuk satu kaum saja, Bani Israel, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran hudalin nas, bukan hudalil muslimin, petunjuk bagi seluruh manusia. Orang kafir baca Al-Quran dapat petunjuk, dia urusan dunia, dapat manfaat dunia dia.
Jadi hadirin mulia, ini umat Allah keluarkan ukhrijat linnas, untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah illallah. Wa tu'minuna billah. Kalimat iman diletakkan setelah dakwah, bukan iman dulu. Amar ma'ruf nahi munkar baru tu'minuna billah. Jadi hadirin sekalian, di satu ayat ini Allah telah menjawab pertanyaan kita tadi. Tanpa amar ma'ruf nahi munkar dan tanpa memikirkan manusia di seluruh dunia, kita tak layak dan tak pantas dikatakan sebagai khair umat. Pak, Bapak ini sibuk sholat-sholat di sini saja, Pak. Antum sibuk di Azikra saja, di Sentul saja, di Bogor saja. Tak risau orang Bandung, tak fikir orang Tasik Malaya, tak ada memikirkan orang Jogja, tak ada keinginan untuk pergi ke Jepang, nggak ada cita-cita untuk berangkat dakwah ke Amerika. Antum bukan khair umat. Tak ada fikir manusia, tak ada fikir umat. Paham Pak? Sampai di sini ngerti ya? Jadi syarat menjadi khair umat harus fikir Amerika, harus pikir Eropa, harus memikirkan Afrika, harus memikirkan Australia, harus memikirkan Jepang, Korea, Taiwan, Hindustan, Rusia, pedalaman-pedalaman, pulau-pulau terpencil yang tak terjangkau oleh teknologi, oleh sinyal yang ada. Antum harus datang. Linnas, di mana ada manusia, mesti kita pikirkan bagaimana agama sampai di sana. Maju dikit Pak, ayo sedekat ke sini, jangan jauh-jauh. Lebih dekat lebih bagus. Seandainya di bulan ada manusia Pak, seandainya di bulan ada manusia, sore ini kita harus bermusyawarah siapa yang siap berangkat ke bulan. Ada yang siap? Pergi dakwah ke bulan. Tapi untung nggak ada manusia di sana Pak, sehingga kita nggak perlu repot-repot ke bulan. Ya, kalau ada manusia di bulan Pak, itu orang Padang udah bikin rumah makan Padang di sana. Fikirkan perut. Ya dah. Di mana ada manusia ada rumah makan Padang. Mestinya kita memikirkan di mana ada manusia ada dai di sana, ada dakwah di sana. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, bukan nahi munkar amar ma'ruf. Jangan dibolak-balik Pak. Hari ini orang banyak bolak-balik agama. Orang belum didakwah langsung dinahi munkar, nggak bisa. Tertibnya amar ma'ruf dulu baru nahi munkar, dan itu nggak bisa dipisahkan. Jangan tundukkan kepala Pak. Tundukkan kepala otomatis tertidur, angkat kepalanya semua. Kita ini orang lemah Pak, benar. Kalau kita dengar ta'lim, antum tundukkan kepala, tutup mata, 99,9% tertidur. Syaitan nggak suka, jangan dengar nih kalimat, nanti kamu jadi dai. Kamu dengar nih sebentar lagi nih berangkat kamu ke Amerika nih. Bahaya Pak. Nabi itu di depan sahabat, Nabi cerita tentang Cina. Siapa ke Cina? Berangkat 86 orang ke Cina, jalan kaki Pak. Siap ke Cina Pak? Dah itu gitu. Sekarang 6 jam sampai Cina. Tapi kita cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, takut miskin. Itu masalah umat hari ini. Takut kehilangan istri, takut anak mati kalau tak ada saya di rumah. Nanti dengar baik-baik nih Pak, ini penting biar kita semua jadi dai. Selesai majlis dibuat, antum langsung mau cerita, ya tahun depan saya harus ke Amerika nih. Maka nabung buat persiapan. 2 tahun lagi ke Eropa. Saya 17 tahun lalu Pak berpikir semacam itu. Sekarang paspor saya sudah banyak negara Pak. Cek. Nggak mungkin dulu underground, metal, jahiliyah, tak paham agama, baca Al-Quran tak pandai. Tapi ketika ada orang bercerita tentang seperti ini, saya dengar baik-baik. Maka antum dengar baik-baik, jangan ada yang tertidur. Siap ya? Nah, jadi hadirin sekalian,
amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita buat dakwah amar ma'ruf, maka orang-orang kafir akan jadi orang Islam, orang Islam akan jadi orang mukmin. Dan ketika ma'ruf datang, mungkar hilang. Ketika cahaya datang, kegelapan hilang. Ketika obat ditaburkan, penyakit hilang. Jadi dakwah yang sahih, yang benar itu hadirin mulia, bukan bicara penyakit tapi bicara obat, bukan bicara syirik tapi bicara tauhid, bukan bicara bid'ah tapi bicara sunnah, bukan bicara fahsya wa munkar tapi bicara salat, bukan bicara orang lagi ini jahil bodoh tapi bicara ilmu, bukan bicara gaflah lalai tapi bicara zikir, bukan bicarakan kesombongan ini rusak akhlak umat, bukan bicara ikramul muslimin, muliakan orang lain, bukan bicarakan tentang riya tapi bicara tentang ikhlas, bukan menghina orang yang hubud dunia tapi ajak orang cinta akhirat. Itu dakwah. Datang membawa cahaya, ketika cahaya datang kegelapan hilang. Tapi kalau kita salah teknik dakwah kita nahi mungkar dulu, bisa jadi orang Islam jadi kafir gara-gara kita. Contohnya Pak, ada orang tukang judi, tukang khamar, mabok. Dia kalau berjudi cari tempat-tempat sunyi, dia sembunyi-sembunyi bermaksiat. Dan setiap ketika ngelihat ustadz pergi ke masjid, dalam hati dia bilang, ya Allah jangan sampai kelihatan, malu saya maksiat ini, saya orang hina nih ya Allah, kapan saya bisa seperti ustadz itu. Tapi hari ini saya masih maksiat ya Allah, maka dia malu maksiat, dia sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu tiba satu kelompok orang dari masjid, satu jamaah, bukan amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Dia datang ke sana, dia obrak-abrik tempat judi tadi. Apa kata orang yang tadi yang sudah merasa hina tadi dikatakan, kalau begini cara kalian, kita perang sekarang. Tadi dia nggak mau nentang Pak, tapi gara-gara kita dakwah tak benar, tak ada tahapan seperti Nabi buat, tidak amar ma'ruf tapi langsung nahi mungkar, akhirnya orang-orang Islam, tadi dia masih Islam, kafir langsung. Kenapa? Dia telah menentang dakwah. Paham Pak? Maka Rasulullah SAW dalam berdakwah di Makkah dan di Madinah, tak pernah Nabi merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Sahabat waktu itu masih suka minum-minum khamar. Nabi datang kepada para sahabat, tak bicara hukum haramnya khamar, tapi Nabi cerita kebesaran Allah, la ilaha illallah. Nabi menceritakan tentang kudratnya Allah, tentang hebatnya Allah kepada orang-orang yang lagi mabuk tadi. Bertahun-tahun Nabi berdakwah siang dan malam hadirin mulia. Sahabat pun belum bisa lepas dari khamarnya. Kemudian Nabi dijemput sampai ke Sidratul Muntaha, menjemput perintah salat, turun perintah salat. Setelah salat datang diajarkan kepada para sahabat, turun ayat tentang khamar. Jangan kamu salat dalam keadaan mabuk. Boleh minum tapi nggak boleh mabuk. Wah, itu keduanya Pak. Prosesnya bagaimana pelan-pelannya agama turun. Hikmahnya dakwah Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah baru haram khamar. Maka antum kalau dakwah sekarang sama preman-preman Pak, ini anak-anak banyak orang di tempat-tempat maksiat, langsung datang khamar haram. Bukan hidayah yang bercurah-curah Pak, menceritakan hukum haramnya khamar sama orang lagi mabuk, itu bukan asbab hidayah. Bisa-bisa pecah botol di kepala kita. Menceritakan keindahan kepada orang buta, itu sebuah kebodohan. Menceritakan tentang suara yang merdu, lagu yang merdu kepada orang tuli, jangan dengarkan itu bunyi-bunyian yang indah kepada orang tuli, dia nggak dengar. Sembuhkan matanya, obati telinganya, nanti kalau dia sudah dengar, dia akan dengar sendiri, dia akan lihat keindahan itu sendiri. Itulah dakwah. Kapan Nabi berperang dulu? Nabi berperang itu kalau ada orang yang menghalangi dakwah Pak. Kalau orang dakwah dihalangi, Nabi suruh perang. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Kita mau padamkan api di satu kampung Pak, kampung itu kebakaran ya, ada ribuan orang di sana, ada nenek-nenek, anak-anak, bayi-bayi semua, ke api besar. Tiba-tiba satu orang, berapa orang anak muda dihalangi mobil kita, mobil pemadam kebakaran di stop, dia bilang nggak boleh masuk.
Pokoknya jangan padamkan api. Apa yang dilakukan sama supir truk? Suruh dia minggir pak, kami mau lewat. Kalau dia tak kasih jalan bagaimana? Terpaksa dilindas. Nah itu perang. Terpaksa. Jadi bukan maksud Nabi itu jihad, perang tiap hari bicara, bukan. Kalau orang suka melihat orang mati dalam keadaan kekafiran, apa bedanya dia dengan iblis? Pak, orang mati dalam keadaan kekafiran, kafir mati, antum senang. Apa beda kita sama setan? Nabi lihat Yahudi meninggal lewat depan rumah, nangis Pak. Nangis. Sekarang siapa yang pernah menangis lihat orang kafir mati Pak? Nggak ada. Mati dia kafir, untung, alhamdulillah. Sedih Nabi. Maka hadirin yang mulia, fikir Nabi mesti ada di fikir kita. Apa yang Nabi fikirkan hari-hari? Ummati, ummati, umatku, 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 kata Nabi. Kalau sudah ada kerisauan akan perkara ini hadirin mulia, saya yakin ntar sore nih ada yang temani saya pergi jauh lah nih, keliling Pak dari rumah ke rumah, datangi orang yang suka, datangi yang tak suka, datangi. Itu dakwah cara Nabi. Ceramah ini mudah Pak, cuma gerak lidah. Dakwah yang sesungguhnya itu gerak kaki, jumpai umat. Sudah dibuat Pak, 40 rumah kiri kanan depan belakang pernah digedor pintunya. Kalau belum, antum semua zalim Pak. Zalim. Kenapa? Karena tetangga kita adalah orang yang pertama kali akan dihadapkan dengan kita di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Siapa? Tetangga. Kita bolak-balik ke masjid, tak pernah ajak mereka, mereka tuntut kita. Ya Allah, aku enggak ridho dia masuk surga. Kenapa? Dia tetanggaku, seumur hidup dia bolak-balik ke masjid, tak pernah sekalipun dia ajak aku. Kalau dia ajak aku, mungkin aku sudah sujud kepadamu dari dulu di dunia. Oh, bagi pahalanya. Akhirnya jadi orang bangkrut. Apa? Dipijit-pijit Pak. Kalau ada yang tertidur, pijit Pak. Lelah Pak untuk agama, berletih-letih untuk agama. Habis nguburin jenazah tadi kan. Iya dari subuh tadi yang ngurus orang meninggal kan. Ya Allah. Dari mana mulai dakwah hadirin mulia? Dari diri kita. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Sarana yang pertama siapa? Istri, anak-anak kita. Siapa yang Nabi dakwahi pertama kali Pak? Istrinya. Kemudian siapa lagi yang Nabi dakwahi setelah istrinya? Karib, kerabat terdekatnya. Abu Bakar, sahabat karibnya diajak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya diajak. Zaid bin Harisah, khadimnya, pembantunya diajak. Sekarang Pak, mesti setiap kita ini mesti punya buku kecil Pak untuk mencatat nama-nama orang yang mau kita ajak. Tulis namanya. Minimal kalaupun kita belum bisa datangi rumahnya, kita sudah pernah doakan, sebut nama dia dalam doa kita. Habis sholat, nanti kalau lihat buku saya itu banyak kali nama orang sana. Tulis nama, ya Allah. Dan saya pernah dengar seorang ulama waktu saya belajar di Hindustan, di India. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, sahabat itu, ulama tadi dikatakan Abu Hurairah sebelum tidur menulis 80 nama sahabat setiap malam. Untuk apa? Untuk didoakan hidayah ya Allah, wasiful hidayah ya Allah. Ya, jadi sekarang didata dulu Pak nama-namanya. Coba pikirkan sekarang. Siapa yang harus kita datangi kira-kira? Udah kebayang Pak? Pulang dari masjid ini siapa kira-kira yang harus kita datangi rumahnya? Tetangga kiri, sebelah kiri kah, sebelah kanan kah? Atau tetangga dekat rumah? Atau belakang rumah? Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Kasih senyum, bawa buah-buahan, bawa sesuatu. Tak perlu bicara agama juga. Nabi setiap dakwah hadirin mulai beda-beda caranya. Sama Sayyidina Bilal radhiyallahu an, Rasulullah berdakwah tak pakai ayat, tak pakai hadis. Nabi datang kepada Sayyidina Bilal, lihat Bilal lagi mengisar gandum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai saudaraku, aku lihat kau begitu lelah, istirahatlah sebentar, biar aku gantikan. Enggak kenalan dulu Pak. Bilal pun belum tahu itu siapa yang datang.
Rasulullah buka baju kebesaran kenabiannya, menghina-hinakan diri hadirin mulia, membantu pekerjaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang hari itu masih seorang hamba sahaya yang derajat beliau di bawah telapak kakinya orang-orang kafir Quraisy. Pak, kalau Abu Jahal, Umayyah itu majikannya Sayyidina Bilal, kalau mau naik onta Bilal disuruh sujud, Pak. Punggungnya Bilal jadi tangga untuk naik onta. Rasulullah datang kepada Bilal, muliakan Bilal. Dakwah itu nggak harus bicara, Pak. Jadi antum jangan pikir saya nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong apa yang mau diomongkan. Nggak perlu ngomong. Ada batu cincin, bawa batu cincin, kasih dia, Pak, ini batu cincin. Kemudian dia jatuh cinta sama antum, suka. Besok kemudian, Pak Haji kalau ke masjid aja-ajalah saya. Itu maksudnya. Paham, Pak? Dakwah itu banyak tekniknya, banyak caranya. Ketika Nabi datang kepada Bilal, dibantu kerjaannya. Ada orang Yahudi mau mengangkat barang di pasar. Nabi lihat. Kemudian Nabi katakan, wah ibu, boleh saya bantu kau mengangkat barang ini? Oh, dengan senang hati. Maka Rasulullah angkatkan itu barang belanjaannya, dia sampai ke rumah dia berjalan. Sepanjang perjalanan dia caci maki Rasulullah. Dia nggak kenal siapa yang mengangkat barang itu. Kemudian sesampai di rumah diletakkan barang tadi, maka orang kafir tadi, Yahudi tadi, hadirin mulia, berikan upah. Ini upahnya. Dia bilang, oh tidak, saya mengangkat ini karena Allah saja. Dia bilang, kamu siapa nak? Akulah Muhammad yang tadi ibu caci maki itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhlak. Jadi dakwah itu bukan selalu bicara dalil. Sahih enggak? Tiap sebentar sahih enggak, itu ta'lim, Pak. Dalam dakwah kita bukan bicara hukum hakam. Kita mau bicarakan kebesaran Allah. Kita mau menceritakan kepada orang bagaimana hebatnya Allah, mau memperkenalkan kepada setiap manusia yang kita jumpai Rasulullah itu insan mulia, manusia sempurna. Itu dakwah. Kita mau ceritakan kepada orang bagaimana indahnya Islam, hebatnya Islam, agungnya ajaran Islam, mulianya Islam. Itu yang mau kita perlihatkan kepada orang. Bukan tiap sebentar pancung orang, katakan kamu kafir, kamu ini semua. Bukan itu dakwah. Itu namanya menghakimi orang. Gimana hukumnya, kata satu orang bertanya kepada seorang syekh di Mesir sana, hadirin mulia. Syekh Muhammad Ghazali, pengajar di Al-Azhar sana. Ya syekh, bagaimana hukumnya ketika kita melihat orang yang tidak sholat? Dia bilang, kalau kamu lihat orang yang tidak sholat, pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Jadilah da'i, jangan jadi hakim. Ya Pak. Bapak-bapak siap nggak Pak? Nanti maghrib ajak satu orang ke masjid, satu orang ajak satu orang, bisa nggak? Saya pengen dengar suaranya. Bisa nggak kira-kira Pak? Satu orang ngajak satu orang, bisa? Kurang keras jawabannya Pak. Bisa nggak? Insya Allah. Tuh. Siapa kira-kira Pak? Antum siapa yang mau diajak nanti? Siapa namanya? Ian. Yang mau diajak siapa? Ian. Ian. Nama antum siapa? Saya Arif. Arif. Nanti mau ngajak Ian. Habis majelis ini ada datang di rumah Ian ya. Siap. Antum siapa yang mau diajak? Warno. Nama antum siapa? Warno. Warno yang diajak siapa? Siapa yang mau diajak nanti? Satu nama aja. Hah? Siapa? Andi. Pak, mau ngajak Andi. Bapak semua pegang satu nama saja. Maghrib aja dia ke sini Pak. Maghrib kita kumpul lagi. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 100 orang sekarang. Nanti maghrib ada 200 orang yang sholat di sini. Pak, 23 tahun dakwah Rasulullah Pak. Dunia ditundukkan. 124.000 orang terkumpul sahabat. Asbab satu orang, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau mau ikut sunnah Nabi, bercita-citalah mengajak 124.000 orang sebelum kita mati, minimal. Bisa nggak? Di belakang kita ada 124.000 jaringan. Satu orang ngajak satu, ngajak lagi. Terkumpul di Hajatul Wada 124.000 orang sahabat yang Nabi hantar pergi berdakwah ke seluruh dunia. Semua sahabat dai.
Tak semua sahabat hafiz Quran, tak semua sahabat mufti. Sahabat profesinya beda-beda seperti kita. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang tentara. Ya. Ada sahabat yang buta, Abdullah bin Maktum. Ada sahabat yang pincang. Ada yang tua, ada yang muda. Sahabat macam-macam. Profesinya beda-beda. Tapi semua mereka punya satu kerja yang sama, yaitu kerja nubuah, kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada Allah. Ajak orang memakmurkan masjid, itu kerja kita, Pak. Ini setiap jamaah masjid mesti ini fikirnya. Bisa kebayang nggak, Pak? Kira-kira Bapak mau pergi kemana dakwah, Pak? Kira-kira, coba sebut, Pak. Ada angkat tangan, Pak. Niat. Ustaz mau kemana cita-cita dakwah? Di luar Indonesia. Ke negara mana yang mau didatangi kira-kira? Thailand. Amin. Coba Bapak lihat satu hari lagi, kalau beliau panjang umur berangkat ke Thailand, insyaallah. Abang mau kemana, Bang? Malaysia. Ustaz? Malaysia. Bang, kita sebut saja, malaikat catat pahala. Baru niat, malaikat catat pahala. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Abang kemana, Bang? Target dakwah Filipina. Ada yang lebih jauh? Ustaz mau kemana, Ustaz? Rencana Ustaz? Nggak, di luar Indonesia. Taiwan. Berangkat ratusan ribu orang Indonesia di Taiwan, di Hong Kong, Pak. Jauh dari agama, itu gak kasihan, Pak? Ya Ustaz, Ustaz mau kemana, Ustaz? Cita-cita, Ustaz? Hah? Malaysia? Allah. Dai-dai itu kalau udah mulai pikir dunia, Pak, di rumahnya ada peta dunia. Ada peta dunia. Tiap hari sebelum tidur dia pandang. Ya Allah, saya baru satu titik ini di Jakarta ini. Banyak lagi umat Nabi yang belum didatangi. Mana saya, ya Allah, hantar ya Allah. Allah kuasa menghantar kita ke seluruh dunia. Rasulullah duduk di Makkah, Madinah, tapi fikir Nabi menembus seluruh penjuru mata angin. Fikir Rasulullah sampai di Afrika, sampai di Amerika, sampai hari kiamat. Fikir Rasulullah. Dan fikir inilah yang harus ada di fidah kita semua. Inilah yang membuat para nabi iri. Kita bukan nabi, tapi buat kerja nabi. Kita bukan nabi, tapi boleh pergi dakwah ke Amerika, boleh pergi ke Rusia, boleh pergi ke Australia, bebas. China. Terus gimana biaya pergi, gimana, Pak? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri, Pak. Maka dai-dai ini, Pak, mesti semangat dia bekerja. Kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Paham, Pak? Nggak boleh minta-minta dakwah. Dakwah nggak boleh bikin-bikin proposal. Dakwah bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah tak boleh minta upah, haram hukumnya minta upah dari makhluk. Karena dakwah kita ini diupah sama siapa? Allah. Paham, Pak, ya? Jadi jangan salah niat, Pak. Bekerja dengan Allah sebaik-baik pekerjaan. Karena apa? Karena Allah yang bayar gaji kita. Dan kalau Allah bayar gaji, Pak, shock kita, kaget-kaget kita. Allah bisa tunaikan tuh gaji di tengah laut, di tengah hutan, di mana saja. Kapan kita perlu Allah berikan? Nggak ada ceritanya orang dakwah susah tuh, nggak ada. Orang ngurus sampah saja, Pak, Allah kasih rezeki dia ngurus sampah. Itu supir-supir tai, supir mobil-mobil kotoran tuh, Pak, tinja itu ngurus tai, Pak. Allah kasih makan, Allah kasih rezeki, sekolah juga anaknya, kuliah juga anaknya. Masa kita mau kerja mengurus hati-hati manusia? Allah bikin kelaparan. Sebelum pernah melihat dai yang kelaparan, belum pernah. Dai susah, belum pernah. Nah, Allah bahagiakan mereka. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan Allah. Jadi dakwah itu ciri-ciri sederhana saja. Yang pertama, besarkan Allah, tak boleh besarkan selain Allah. Kenalkan Allah kepada manusia. Kita tak dikenal tak masalah, yang penting orang kenal dengan Allah. Nama kita kecil tak ada persoalan, yang penting nama Allah besar di hati setiap manusia. Itu dakwah pertama.
Ajak manusia kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Yang kedua, mendatangi manusia. Pak, dakwah itu tak perlu diundang, Pak. Itu tanya di Tamir Masjid, hari ini saya tak diundang datang ke sini, datang sendiri. Saya bilang sama Ustaz Arifin, Ustaz, saya mau dakwah, mau pulau 3 hari sini. Teman-teman jamaah nanti mau itikaf di sini, saya mau luangkan waktu 3 hari di masjid ini. Kata Ustaz Arifin, ambil itu mic, kapan saja boleh ceramah. Wah, nanti jam 12 malam kita pun ceramah, tak masalah. Ada yang mau temani saya itikaf di sini enggak? Ada, siapa? Angkat tangan, Pak. Yang temani saya itikaf sini. 1, 2. 1 hari boleh, 2 hari boleh. Ada yang siap? Hah? Nanti kita ngobrol-ngobrol malam, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Itu dakwah. Luangkan waktu. Semalam kita itikaf di istana Allah, di masjid, Pak. Allah jauhkan dari neraka sejauh 3 parit. 1 parit sejauh langit dan bumi. Semalam, Pak. Kalau 3 malam berarti 9 parit jauh dari neraka. Semua insyaallah ya, siap. Jadi hadirin mulia, baik saya simpulkan hadirin, kita ini khaira umat yang terbaik bukan karena ibadah kita, tapi karena kerja Nabi yang ada di pundak kita. Bukan kerja Nabi Musa, bukan kerja Nabi Ibrahim, tapi kerja baginda Rasulullah, pemimpinnya seluruh Nabi, mengajak manusia kepada Allah. Itu kerja kita. Kalau ibadah, Pak, tentu bukan kita yang terbaik. Bani Israel umurnya 1000 tahun, 600 tahun, 800 tahun. Kalau sujud bukan kepala mereka yang berbekas, tapi batu mereka cekung bekas sujud mereka. Bani Israel. Tapi Allah tak katakan Bani Israel sebagai khaira umat, karena mereka tak diberikan tanggung jawab dakwah. Bani Israel tugasnya cuma ibadah. Dulu yang dakwah hanya Nabi saja. Kalau Nabi mau meninggal dunia, dia kumpulkan kaumnya, wahai kaumku, tak lama lagi aku akan berjumpa dengan Allah, aku akan wafat pergi meninggalkan kalian, tapi kalian jangan khawatir, karena Allah akan hantarkan lagi Nabi yang baru, kalian ikut Nabi itu. Tapi Rasulullah katakan, setelah aku la nabi ya ba'd, tidak akan ada lagi Nabi setelah aku, kerjaku menjadi kerja kalian. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham, Pak? Ini yang pertama ya. Kemudian hadirin mulia, kita tak boleh menisbatkan diri kita kepada kelompok tertentu, tidak boleh. Bangga-bangga dengan kelompok, dengan suku, dengan mazhab, dengan organisasi, dengan partai. Itu asabiyah, dilaknat sama Allah, dibenci sama Rasulullah. Tak boleh bangga-bangga, Pak. Banggalah menjadi orang Islam saja. Wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Aku berkata aku orang Islam. Jika orang tanya abang orang Muslim, maksud saya abang ni kelompok mana? Saya umat Rasulullah, umat Nabi. Kita sama, Bang, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan kita cuma kepada Islam dan umat Nabi. Hamba Allah, saya umat Rasulullah, saya Muslim. Saya Muslim. Tak ada beli, oh saya ini orang Muhammadiyah, saya orang NU, saya orang ini, orang macam-macam namanya. Stop berbangga-bangga dengan kelompok. Berhentilah memecah belah umat Rasulullah. Hari ini ada orang yang bangga memecah belah umat. Ya, Pak. Kalau ada orang yang bangga-bangga dengan kelompoknya, dia saja yang benar, dia yang kepedean, merasa dia yang masuk surga sendirian. Itulah kelompok yang sesat yang Allah nampakkan di mata kita. Jadi kalau antum, Pak, ketemu orang yang bangga-bangga dengan kelompoknya, dengan sukunya, dengan ormasnya, bangga banget dia. Pokoknya kalau bukan kelompok dia masuk neraka. Nah, itulah kelompok yang pertama masuk neraka nanti. Ya, paham ya? Paham? Jadi kalau orang tanya kita, Bapak kerjanya apa? Dakwah. Dakwah menjadi kebanggaan kita. Kerja utama dakwah. Kalaupun Bapak ada di sini yang gubernur, yang presiden, yang jenderal, itu kerja sampingan. Bapak kerja apa? Dakwah. Kalau kerja dunia apa? Oh, itu side job. Itu kerja sampingan saya apa? Presiden Republik Indonesia. Presiden, Pak, cuma pikir satu negara. Dai pikir Amerika, Eropa. Kita dari tadi udah sebut Rusia ini semua. Sejelek-jeleknya dai, Pak, tetap lebih mulia dari presiden yang tidak bukan dai. Nah, pikir akhirat, pikirnya sampai ke surga. Ya.
Nah, maka hadirin mulia, satukan, mari kita bersatu dalam dakwah. Hanya dalam dakwah kita bisa bersatu. Kalau dalam ibadah tak bisa bersatu, Pak. Ada perbedaan mazhab. Tak bisa disatukan. Semua pokoknya sekarang kita umat Islam sepakat kunut semua. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, pokoknya sekarang kita hilangkan sunnah kunut, kita tak kunut lagi, semua tak kunut, nggak bisa. Mesti ada perbedaan-perbedaan untuk menghidupkan semua sunnah. Nah, kalau satu sepertinya bagus tapi itu tak bagus. Ada yang sunnah kunut, ada yang sunnah tak kunut. Ya, jadi bersatunya umat di mana? Di dakwah. Di zikir nggak bisa. Ada yang Nasyabandi, ada yang Cistiyah, ada yang Satariyah, macam-macam tarikatnya. Mari kita pokoknya semua tarikat satu aja. Nggak bisa, mesti berbeda. Dalam ta'lim nggak bisa. Pokoknya setahun ini seluruh orang Islam belajar di Gontor. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang di Gontor, ada yang di UI, ada yang di ini Muhammadiyah. Universitas ini ada yang di Al-Azhar, ada di Madinah. Dalam ta'lim kita tak bisa bersatu. Di dalam ibadah kita tak bisa bersatu. Di dalam apalagi tadi? Khidmat tak bisa bersatu. Pokoknya kita semua jadi pedagang, Pak. Tidak boleh ada petani sekarang. Bisa nggak, Pak? Ada pedagang, ada petani, ada yang pejabat, ada yang polisi, ada tentara, ada seniman. Dakwah itu bukan merubah profesi orang dari petani jadi pedagang, pedagang jadi petani, bukan. Usaha Nabi bukan menjadikan orang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin, bukan. Tapi menjadikan semua umat cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Hanya dalam dakwah, Pak. Orang NU silahkan, mari Pak duduk, Pak. Orang Muhammadiyah silahkan, Pak. Oh, saya Salafi, mari Pak duduk, Pak, bersatu dakwah, Pak. Saya Ikhwanul Muslimin, sih, Masya Allah, Pak. Ormas boleh berbeda-beda. Saya orang Golkar, Pak. Saya orang PKS, Pak. Silahkan, apapun partaimu, duduk di sini. Kamu saudaraku. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, selama satu orang itu masih menyembah Allah, dia salat menghadap ke kiblat Ka'bah, jangan pernah kalian mengkafirkan dia. Hari ini mudah banget, Pak, orang mengkafirkan orang Islam. Tugas kita hari ini bukan mengkafirkan orang Islam, tapi mau mengislamkan orang kafir. Bukan mau membid'ahkan ahlus sunnah, tapi mau mensunnahkan ahlul bid'ah. Paham, Pak, ya? Bicara obat, taburkan obat, insya Allah penyakit hilang. Baik, itu saja hadirin mulia. Asar ini kita akan cukupkan di sini. Saya berharap obrolan singkat ini, mudzakarah singkat ini, menyadarkan kita semua kita punya tanggung jawab besar, Pak, yang bukan cuma anak istri saja. Saya pernah ajak orang dakwah, alasannya apa? Saya cuma amalkan ayat ini, Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya bilang ada ayat lain, Pak. Dalam Islam jangan pilih-pilih ayat diamalkan. Yang suka-suka nafsu kita amalkan, yang tak cocok kita tak amalkan. Amalkan semua. Sami'na wa ata'na. Udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Pak, tukang ojek, kalau sehari semalam dia bonceng anak istrinya, dibayar nggak, Pak? Nah, yang dia bonceng anaknya, istrinya, kakaknya, ibunya, keluarganya saja dibonceng. Yang pesan Grab itu, Pak, aplikasi masuk, adek dia yang telepon, bayar nggak, Pak? Nggak mungkin bayar, Pak. Dia dibayar berapa? Kalau dia membonceng, mengantarkan orang yang tak dikenal, bukan sekarib kerabatnya. Maka Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, setelah qu anfusakum wa ahlikum nara, ada ayat lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabat terdekatmu, walitunzira umal qura wa man haulaha, berilah peringatan kepada orang kampungmu dan orang yang ada di sekitar kampungmu. Dan yang terakhir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Selama dia manusia, dimanapun dia tinggal, jumpai dia, datangi dia dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ajak dia untuk mencintai Allah. Kemana dibawa? Ke dalam masjid. Ajak dia memakmurkan masjid, dan suruh dia berlama-lama duduk di dalam masjid. Kalau orang berlama-lama di dalam masjid, kemungkinan besar dapat hidayah, karena di sini suasana malaikat, suasana malaikat. Nah, jadi hadirin mulia, semoga Allah beri kita paham. Nanti kita lanjutkan pada maghrib, ya. Bapak-bapak saya tak tanya satu-satu, tapi satu orang ngajak satu orang, insya Allah, ya. Satu orang, anaknya aja, Pak, menantu aja, adik aja, pembantu sopir aja, semua ke masjid.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.